Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Pada hari yang berbahagia ini kita boleh datang lagi menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini teramat istimewa bagi seluruh orang percaya, karena kita diberi kesempatan lagi untuk memperingati pengorbanan Yesus bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Oleh kuasa darahnya lah kita telah ditebus, dan biarlah kekudusannya melingkupi kehidupan kita, kasihnya mengalir dan memulihkan kita. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, bawa persembahan ke tempat kudus Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Engkau layakkan kami Tuhan menghampiri tahta hadirat-Mu. Engkau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan, ya Tuhan. Ku naikkan, sembah haleluya berikan bagi Engkau Allah yang hidup, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tangan kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
dan perkasa. Dia yang menjadikan segala sesuatu, dan segalanya adalah milik Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia juga Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia mau datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita syukuri bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah Yesus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi oleh hidupnya sendiri. Dia menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur lagi. Kami diberi kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah. Anugerah yang Kau nyatakan lewat kasih setia-Mu Tuhan. Lewat berkat-berkat-Mu. Bahkan terlebih lagi Tuhan, lewat pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami seluruh umat-Mu datang beribadah kepada Tuhan. Kami memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib, bahwa dari segala apa yang berharga di dunia ini Tuhan, pengampunan dosa kamilah yang paling kami syukuri ya Tuhan. Kini kami menjadi ciptaan baru. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami boleh menyatakan syukur kami kepada Tuhan, sembah kami kepada Tuhan. Dan itu biarlah tidak mengalir hanya melalui pujian kami, tapi juga melalui kehidupan kami. Perkenan Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa, maka layaklah segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan karena Dia berperang ganti kita. Mari kita naikkan pujian karena Dia layak menerima segala pujian dan sembah kita. Haleluya. Bersorak-sorak muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya.
Bapak Ibu yang terkasih, bagi orang percaya tidak ada yang menakutkan selama Tuhan menyertai kita. Karena Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang hidup. Karena Allah yang kita percaya itu Allah yang memegang hari esok, maka kita tidak perlu gentar. Mari kita naikkan pujian kita, anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Mari kita bersukacita, kita boleh bertepuk tangan, kita boleh berdiri, kita boleh menari, kita bersukacita di dalam Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari katakan dengan yakin, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita katakan lebih yakin sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin setiap hari kita merenungkan kasih dan kemurahan Tuhan. Pengorbanannya bagi kita di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini bersama saudara seiman yang lain, kita boleh memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Biarlah lewat kita semakin memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib, kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah Tuhan tercurah. Dia berikan hidupnya bagi kita sebagai ganti dosa kita. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup
mengasihi kita. Begitu banyak dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada satupun kita yang benar. Tidak ada satupun kita yang bisa berbuat baik. Dan bahkan tidak ada satupun kita yang layak di hadapan Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih Allah bagi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan hidupnya sendiri sebagai ganti untuk menebus dosa-dosa kita. Adakah yang lebih berharga daripada salib Kristus? Adakah yang lebih berharga daripada darah Kristus? Adakah yang lebih berharga daripada hidup kekal yang dikaruniakan Kristus kepada kita? Maka layaklah Bapak Ibu yang terkasih, kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita persembahkan hari-hari kita bagi Tuhan. Kita persembahkan segenap keadaan kita, keberadaan kita bagi Tuhan. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang nyata melalui hidup kita. Mari kita katakan lagi, oleh karena salib-Mu Tuhan, seluruh hidupku ku persembahkan bagi-Mu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertahta di sorga, Allah yang kami sembah dan kenal dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong dan penghibur kami melalui Roh Kudus. Allah yang Esa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pada hari ini Tuhan, sebagai hari yang sangat istimewa bagi kami memperingati kematian Kristus di kayu salib dalam Jumat Agung ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik bagi umat manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, apapun usaha yang dilakukannya. Hanya dengan kasih-Mu yang besar itu, Engkau mau menyelamatkan orang berdosa, yaitu melalui kematian Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan pujian pengagungan untuk kemuliaan-Mu. Dan saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara lewat pemberitaan firman-Mu yang Engkau percayakan untuk disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu dan juga dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga bukan kemampuan atau hikmat manusia yang membuat hamba-Mu dapat melakukannya, tetapi oleh
pertolongan Roh Kudus. Biar itu sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara-saudara, saya mengucapkan selamat memperingati atau merayakan Jumat Agung yang disebut dengan Good Friday. Bicara tentang Jumat Agung sudah pasti yang menjadi berita utama atau sentralnya adalah kematian Kristus. Kematian Kristus. Maka pada kesempatan ini saya memberikan tema khotbah Jumat Agung bagi kita sekalian, yaitu kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Hari-hari ini kita banyak dipengaruhi oleh berita tentang kematian yang membuat kita menjadi takut, ya, membuat kita menjadi takut. Memang semua orang takut menghadapi kematian, itu realitanya. Kristus yang walaupun dia sudah tahu bahwa tujuan dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati, menebus dosa umat manusia. Tapi ketika menghadapi kematian itu sendiri, dia juga merasa takut. Kristus juga merasa takut. Apalagi kita. Namun demikian, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kematian Kristuslah, saya katakan sekali lagi, kematian Kristuslah satu-satunya kematian yang memberi dampak kepada manusia. Kematian Kristus memberikan kehidupan kepada manusia yang sudah mati oleh dosa. Mari kita membaca nats firman Tuhan yang menjadi dasar tema firman Tuhan pada hari ini. Dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mungkin saudara bertanya, dari ayat yang kita baca, yang mana di situ berbicara tentang kematian Kristus? Atau pertanyaan lainnya adalah, kematian yang menghidupkan itu kematian siapa? Kematian siapa dan menghidupkan siapa? Saudara perhatikan di ayat yang ke-14 tadi, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bagaimanakah kematian dapat menghidupkan? Bagaimanakah kematian dapat menghidupkan? Dan bagaimana yang dihidupkan adalah kematian yang diakibatkan oleh dosa? Saudara-saudara, ini mungkin bisa membantu kita. Menurut ilmu pasti, saya dulu mengenalnya ilmu pasti atau eksakta, atau matematika,
negatif yang kita gambarkan ini sebagai kematian tidak dapat dibuat menjadi positif atau plus yang kita gambarkan sebagai kehidupan dengan mengalihkannya dengan plus. Maksudnya apa? Plus kali negatif itu hasilnya pasti negatif. Tapi yang ajaibnya adalah jika negatif dikali dengan negatif hasilnya plus. Atau mungkin secara medis atau ilmu kesehatan, racun dapat dinetralkan hanya dengan racun. Ya, seorang dokter pernah berkata, obat itu sebenarnya adalah racun yang terukur. Itu sebabnya orang yang sakit jika makan obat, akan menjadi sehat. Sedangkan orang sehat jika makan obat akan menjadi sakit. Atau kalau ada orang salah makan obat atau overdosis, itu juga menjadi masalah. Jadi di sini ada menetralisir. Dan yang terakhir, secara hukum praktis atau ilmu hukum, seorang terpidana mati dapat tetap hidup atau bebas dari penalti hanya jika ada seorang yang bersedia mati untuk menggantikan dia. Ini yang disebut dengan korban pengganti atau substitusi. Inilah yang dikerjakan Yesus Kristus dalam kehidupan umat manusia. Kristus mati supaya kita yang percaya hidup. Nah, di ayat-ayat yang dikatakan tadi, ada penekanan yaitu kata ditinggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Arti ditinggikan adalah, kalau kita melihat Alkitab, ditaruh di tempat tinggi. Jadi Musa menaruh ular itu di tempat tinggi. Tapi kalau kita lihat di perjanjian baru, yang dimaksudkan Yesus anak manusia ditinggikan itu adalah disalibkan. Jadi sama-sama sebenarnya bentuknya. Dan itu terbukti karena Yesus Kristus disalibkan di suatu tempat atau bukit yang bernama Golgota, yang artinya tengkorak, sehingga dapat disaksikan orang banyak. Mungkin sekilas kita berpikir ditinggikan ini ketika kita memuji Tuhan. Tidak, yang dimaksudkan Yesus dengan mengatakan apabila anak manusia ditinggikan adalah disalibkan. Karena dia disalibkan di tempat yang tinggi. Kenapa di tempat yang tinggi? Karena bagi orang yang menyalibkan Yesus, maksud mereka adalah mempermalukan Yesus. Tapi tahukah saudara, penyaliban Yesus menurut rencana Allah itu bukan kekalahan. Walaupun yang disalibkan itu dikatakan terkutuk, tetapi itu adalah kemenangan terhadap dosa. Kemenangan terhadap iblis. Mari kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 1. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya apa? Artinya adalah orang yang mati, yang disebut dengan orang mati di sini adalah orang yang hidup dalam dosa dan pelanggaran. Sedangkan orang yang sudah diampuni, disebut sebagai orang hidup atau memiliki kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, karena jemaat di Efesus adalah orang yang sudah percaya, dia mengatakan kamu dahulu sudah mati. Kalau dikatakan kamu dahulu sudah mati, itu artinya sekarang hidup. Sekarang hidup.
Itu yang dimaksudkan dengan orang mati. Kalau bisa saya katakan di sini secara sederhana, orang yang belum diampuni sama dengan orang mati. Orang yang belum diampuni sama dengan orang mati. Jadi di sini kita melihat lebih jelas bagaimana kematian Kristus itu memberikan dampak atau kehidupan kepada orang-orang yang sebenarnya mati dalam dosa. Mari kita lihat kembali apa yang kita baca di awal tadi, tapi hanya ayat 14 dan ayat 15 dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Perhatikan saudara-saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, kematian yang menghidupkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18 akan menjelaskan kepada kita. Ada dua gambaran. Apa artinya saudara-saudara? Dan di sini saling terhubung dan saling menguatkan. Di sini yang ditekankan seperti saya katakan tadi adalah kata meninggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Di sini bukan ditinggikan dipuji saudara-saudara, sekali lagi, bukan ditinggikan dipuji, tetapi disalibkan. Disalibkan. Itu sebabnya dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Ditinggikan di sini adalah disalibkan. Yang pertama, kita lihat ada dua hal. Yang pertama, Musa meninggikan ular atau ular tembaga di padang gurun. Saya mengajak saudara untuk membaca dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Tetapi saya akan mengajak saudara membaca ayat 9 saja. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Wah. Perhatikan saudara-saudara. Lalu Musa membuat ular tembaga. Apa masalah yang terjadi saat itu? Saat itu orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan ular tedung memagut mereka. Dan banyak di antara mereka yang mati dipagut ular itu karena sangat berbisa. Lalu mereka berteriak. Musa, berdoalah untuk kami. Tuhan berkata, buatlah ular dari tembaga, taruh di tiang. Itulah yang dibuat oleh Musa. Ajaibnya di sini dikatakan, Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, jadi ini sudah dipagut. Dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Artinya apa? Orang yang menuju kepada kematian tetap hidup jika sempat memandang kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu. Meskipun sudah sempat dipagut oleh ular berbisa tersebut, yang artinya sudah dapat dipastikan orang itu akan mati, tetapi akan hidup jika masih sempat memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa tersebut. Bayangkan saudara-saudara. Tapi mungkin di sini pergumulannya adalah
Apakah orang Israel semudah itu untuk percaya? Masa melihat ular yang dibuat dari tembaga bisa orang yang dipagut jadi hidup? Tetapi Tuhan yang menyuruh. Mereka yang memutuskan, mereka mau percaya atau tidak apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang disuruh Tuhan untuk mereka lakukan. Tapi ada kepastian di sini, kalau mereka dipagut oleh ular, dan mereka masih sempat memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah mereka hidup. Tapi kalau mereka ragu, atau mungkin mereka mengejek, Musa apa artinya itu? Bagi mereka sudah pasti ada kematian. Sudah pasti ada kematian. Saudara-saudara, sungguh ajaib Tuhan memberikan gambaran ini. Artinya, jauh sebelum Mesias yang dijanjikan itu datang ke dalam dunia, dia lahir, dia melayani, terlebih dari di puncak misinya adalah dia menjadi korban. Sudah ada satu gambaran yang dibuat oleh Allah bagi umatnya di perjanjian lama. Ketika saya membaca ayat ini, saya sangat kaget saudara-saudara. Kok bisa? Kenapa? Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu. Ular tembaga, saudara-saudara. Bukan ular hidup. Tetaplah ia hidup. Ini yang pertama yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18, khususnya ayat 14 dan 15. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Artinya Yesus harus disalibkan. Kalau Yesus tidak disalibkan, tidak ada kehidupan bagi orang berdosa. Dan ini bagian yang kedua yang akan kita lihat, yaitu Yesus Kristus ditinggikan atau disalibkan. Yesus Kristus ditinggikan atau disalibkan. Mari kita membaca dalam Injil Yohanes 12 ayat 31 sampai 33. Banyak orang membaca ayat ini tapi salah kaprah. Atau tidak dimengerti apa maksud Yesus. Tapi saya jelaskan nanti di sini saudara-saudara. Yohanes pasal 12 ayat 31 sampai 33. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ini perkataan Yesus sendiri. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ayat yang ke-32. Dan aku, kata Yesus, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini bukan ditinggikan, dielu-elukan saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, ini bukan ditinggikan, dielu-elukan. Kenapa? Saya baca kembali ayat 32 dan saya akan langsung rangkai dengan ayat 33. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Haleluya. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Yesus tahu dia akan mati. Tapi lebih daripada itu, Yesus tahu bagaimana caranya ia mati. Yaitu dengan cara ditinggikan, artinya disalibkan dan ditaruh di tempat yang tinggi. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi arti ditinggikan di sini saudara-saudara, disalibkan. Bukan dipuji. Bukan dielu-elukan.
Tapi arti ditinggikan di sini adalah disalibkan. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 15 tadi, setiap orang atau supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang tidak percaya, ayat 18 dari Yohanes 3, telah berada di bawah hukuman. Telah berada di bawah hukuman. Kenapa telah berada? Apa arti kata telah berada? Jadi bukan tidak percayanya yang membuat dia dihukum. Karena pada dasarnya semua orang telah berada di bawah hukuman, telah mati secara rohani. Dalam Roma pasal 3:23, Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya berarti semua orang telah mati secara rohani. Yang berarti lagi pasti mengalami kematian kekal atau masuk ke dalam neraka. Saudara perhatikan. Jadi orang yang tidak diampuni dosanya, dia akan mati dalam kematian yang kekal. Tetapi kabar baiknya adalah jika seorang berdosa, yang artinya mati secara rohani itu, yang artinya sudah pasti masuk neraka itu, jika seorang berdosa masih sempat memandang dalam arti percaya kepada Kristus yang disalibkan itu, maka orang tersebut akan hidup. Ini janji Yesus, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Barulah Yesus melanjutkan ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita bisa melihat bahwa dosa mengakibatkan kematian kekal. Dosa mengakibatkan kematian kekal. Sedangkan iman atau percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan itu, yang ditinggikan itu, dan yang terlebih lagi telah bangkit dan hidup itu, akan membuat setiap orang, membuat kita memiliki hidup yang kekal. Dosa mengakibatkan kematian kekal. Percaya kepada Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, saudara memperhatikan tadi apa yang digambarkan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18, secara khusus ayat 14 dan 15. Kita melihat di situ dua hal yang berkaitan. Apa yang terjadi di padang gurun, jelas itu menunjukkan kematian secara fisik. Dan kalau mereka memandang kepada ular itu, mereka akan menerima kehidupan secara fisik. Ya, tapi itu adalah gambaran apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang terjadi dalam kehidupan umat manusia adalah kematian rohani. Kematian kekal. Artinya di sini, kehidupan yang kekal itu, sekali lagi, kehidupan yang kekal itu lebih penting atau lebih utama. Kehidupan kekal itu lebih menentukan. Kehidupan kekal itu di atas segalanya. Tidaklah salah, dan memang Tuhan berikan kesempatan kepada setiap orang
untuk meminta berkat, sukses, kesembuhan, bahkan kebangkitan dari kematian. Kita bisa mengatakan kepada saudara, kalau hanya untuk menyembuhkan manusia dari sakit, kalau hanya untuk membebaskan orang dari kutuk, dari pengaruh roh jahat, atau untuk memberkati, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia menjadi manusia, apalagi harus mati. Tapi saudara tahu, Alkitab berkata, yang menjadi tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia adalah menyediakan korban tebusan. Karena itu di atas segalanya. Kalau hanya untuk memberkati, dia tidak perlu datang, dia cukup memerintah. Tapi untuk menyelesaikan dosa, Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib. Jadi saudara-saudara, kita mulai dari yang lebih penting atau lebih utama ini. Kita mulai dari yang lebih menentukan ini, yang di atas segalanya ini, yaitu percaya. Percaya kepada Yesus yang ditinggikan itu. Karena apa saudara-saudara? Jikalau Allah telah mengaruniakan kehidupan kekal bagi kita melalui kematian anaknya, maka ia akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan. Segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau dia bisa menyelamatkan kita dari kematian kekal, sudah pasti dia bisa menyelamatkan kita dari kematian fisik. Sudah pasti dia bisa menyelamatkan kita dari sakit, dari masalah ekonomi. Karena itu saudara-saudara, dalam masa-masa ini, saya mau katakan kepada saudara, pilihan ada di tangan kita. Dalam masa-masa ini saudara lebih memberikan telinga kepada kematian, berita kematian, atau kepada berita kehidupan, memandang kepada kematian atau kepada kehidupan, itu di tangan kita. Jadi saudara-saudara, dengan merayakan Jumat Agung pada hari ini, kita diingatkan betapa pentingnya kematian bagi kita untuk memperoleh kehidupan. Kematian itu adalah kematian Yesus Kristus pada kayu salib. Lebih penting kematian Kristus. Karena apa? Kematian Kristuslah yang memberikan kehidupan. Saudara, takut, tentu kita semua bisa merasa takut. Saudara sakit, saudara bimbang tentang masa depan dengan situasi yang sangat sukar saat ini. Ada kabar baik untuk kita. Ada kabar baik bagi kita adalah sebagaimana orang Israel yang dipagut oleh ular tedung yang sudah pasti akan mati, akan tetap hidup jika tidak ragu memandang kepada ular tembaga yang didirikan Musa. Demikian juga kita yang diperhadapkan kepada berita dan rasa ketakutan akibat berita kematian saat ini. Jika kita tetap memandang kepada Kristus yang disalibkan itu, maka kita akan hidup. Karena apa saudara-saudara? Karena Yesus dapat menyelamatkan dengan sempurna. Saya mau mengajak saudara membaca ayat sebagai ayat penutup. Kematian yang menghidupkan itu adalah kematian Yesus bagi orang yang percaya. Yesus berkata barang siapa percaya, jadi hanya dengan percaya maka kita akan memperoleh kehidupan itu. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, dengarkan Ibrani 10 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah. Yang oleh dia datang kepada Allah. Kenapa dia bisa menyelamatkan dengan sempurna? Karena ia senantiasa hidup untuk menjadi pengantara mereka.
Jadi saudara-saudara, sebelum kita bersekutu dengan pemecahan roti dan minum anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan Kristus melalui perjamuan kudus pada hari ini, ingatlah kematian Kristus. Ingatlah kematian Kristus. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan menyanyikan satu pujian, Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan hidup kami, karena Kau sudah memberikan hidup yang baru melalui salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib.
Sehingga kami yang seharusnya mati, yaitu mengalami kematian kekal, sekarang kami hidup, yaitu memiliki kehidupan yang kekal. Maka kehidupan kami yang sekarang ini akan kami persembahkan untuk kemuliaan. Engkau mati bagi kami, maka kami akan hidup untuk kemuliaan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk selalu menghargai pengorbanan-Mu dan menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada hari yang spesial ini, di hari Jumat Agung ini. Biar hati kita dijamah oleh Tuhan dan kita bisa terus mengingat karya Tuhan yang terbesar itu di dalam kehidupan kita. Bahwa darahnya yang sudah tercurah dan tubuhnya yang sudah terpecah itu karena kita. Dia sudah mati di kayu salib karena kita. Mari kita siapkan hati kita dengan sikap hormat kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, pada satu bukit jauh dari sini tampak salib Tuhan berdiri. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini tampak salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kita mau nyanyi refnya lagi dengan lebih sungguh, dengan bangkit berdiri. Kita mau dengan segenap hati datang dalam hadirat Tuhan. Kita mengingat betapa besar cintanya, betapa besar kasih yang menebus kita. Tuhanku, ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Hari yang terkhusus dan teristimewa bagi kami. Jumat Agung di mana kami memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kami, menebus dosa setiap kami, menguduskan setiap kami, sehingga kami layak memanggil Engkau Bapa, bukan lagi sebagai hamba dosa, tapi kami diangkat menjadi anak. Bahkan kematian Kristuslah yang membuat kami hidup sebagaimana kami hidup hari ini, hidup di dalam berkat Tuhan, hidup di dalam naungan Tuhan.
karena Yesus yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami boleh menikmati perjamuan kudus. Berkiranya Tuhan, Engkau berkati setiap roti dan anggur yang akan kami nikmati, yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Biar ketika kami makan minum roti dan anggur ini mendatangkan berkat bagi kami, dan kiranya Engkau mau melayakkan setiap kami untuk mengambil bagian dalam proses perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita mau ambil roti dengan tangan kanan, mempersiapkannya, dan kita ambil dan pegang roti dengan tangan kanan. Lalu kita persiapkan hati pikiran kita untuk datang pada Tuhan, menikmati waktu-waktu khusus dalam perjamuan kudus ini. Dan saudara akan mendengar firman Tuhan, saudara akan meresponinya dengan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat tangan kita dengan hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Saudara akan mendengar firman Tuhan. Karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada kamu. Yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti. Dan setelah sudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan aku. Adapun roti yang kita pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga cawan kita angkat dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan, katanya cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku, maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan aku. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, terima kasih kami yang tak terhingga kepadamu. Biar kiranya Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami senantiasa mengingat karya salib Kristus yang membawa kemenangan dalam kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak akan hidup. Tanpa salib-Mu kami tidak akan pernah menang. Tanpa salib-Mu yang penuh kuasa itu kami tidak akan bisa ada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau, segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu yang layak menerima segala pengagungan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menikmati ibadah-ibadah kita walaupun secara online, di mana tetap kita menikmati berkat-berkat rohani, kita tetap dikuatkan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberi persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke nomor rekening yang bisa Saudara dapatkan dari tim pastoral juga. Bapak Ibu, kita mau tetap bersatu di dalam satu tubuh Kristus, dalam kesatuan. Walaupun kita gak bisa secara tatap muka, tapi saya yakin kita berdoa dan kita menikmati kesatuan kita di rumah bersama dengan keluarga dan saudara-saudara seiman kita lainnya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dan terlebih dahulu kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini kami menikmati hadirat Tuhan yang menguatkan kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan, juga kami belajar karena hanya kematian Kristuslah membuat kami bisa hidup sebagaimana kami hidup hari ini. Itu karena berkat Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah mengajarkan firman Tuhan kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, keluarganya, pelayanannya semua. Engkau berkati Tuhan, apapun yang menjadi rencananya masa depan yang Engkau yang memberkati, dan biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau berdoa bagi
Indonesia. Biar kiranya tangan Tuhan tetap ada atas Indonesia. Biar kiranya Tuhan mau memulihkan keadaan Indonesia. Biar Tuhan menempatkan hati Tuhan atas Indonesia. Indonesia kembali dipulihkan dari serangan virus COVID-19 ini. Bahkan masa sukar dan masa krisis ini akan dipulihkan oleh Kristus. Dan biar kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kau berkati, berikan hikmat, berikan kekuatan dari Tuhan dan kesehatan dari Tuhan. Seluruh menteri dan jajarannya semua Tuhan. Para staf juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Yang kami berdoa bagi kota Medan, Tuhan yang menempatkan kami di sini. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Dan Tuhan, kami percaya kota Medan ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan juga. Biar Tuhan anugerahkanlah kesejahteraan dan keamanan atas kota ini. Biar setiap pasien-pasien COVID-19 pun yang ada di seluruh Indonesia ini bisa disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga bagi dokter, suster, perawat yang bertugas. Biar kiranya Tuhan tetap menolong mereka, memelihara mereka, menyertai mereka. Setiap sidang jemaat Tuhan juga yang berada di rumah Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada, penjagaan dan penyertaan Tuhan juga selalu ada. Tuhan menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, mara bahaya. Dan segala sesuatu pun, apapun itu yang jahat, niat-niat jahat orang lain pun Tuhan menjauhkan kami. Biar tangan Tuhan yang melindungi dan menaungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang sudah memberi dengan sukacita di dalam kekurangan kelimpahan kami. Engkau yang akan memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan porsi bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kami masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, siapkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Siang hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu. Dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami terima berkat ini ya Tuhan. Segala puji hanya bagimu yang layak menerima segala pengagungan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.